Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima atau yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Ada 5 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama memahami konsep fungsi, yang kedua fungsi korespondensi satu-satu, yang ketiga notasi fungsi, yang keempat daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Setelah yang kelima atau yang terakhir adalah fungsi linear. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, memahami konsep fungsi. Perhatikan tabel. Ini ada diagram panah yang menyatakan dari A ke B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya yang kanan, kalau yang kita tadi fungsi, kalau yang kanan ini bukan fungsi. Perhatikan apa bedanya. Lihat, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu di B. Jadi lihat, ABC punya pasangan di B, XYZ, ABC XY punya di sini. Jadi setiap anggota di A itu punya pasangan di B dan pasangannya tepat satu, ya, tidak ada yang cabangnya dua, tidak ada. Nah, ini C punya Z, B punya Z, E punya J, A pasangan dengan X, dan seterusnya. Beda dengan yang sebelah kanan, ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Ini B tidak punya pasangan, A tidak punya pasangan, ya, C tidak punya pasangan. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Ini A punya pasangan YZ, C punya pasangan XZ, ya. Jadi ada yang punya pasangan lebih dari satu. Nah, yang dimaksud fungsi yang ini, jadi fungsi itu setiap anggota A punya pasangan di B dan pasangannya hanya satu. Nah, jadi yang sebelah kiri harus punya pasangan di B sebanyak satu. Kalau yang di kanan boleh ada yang kosong, nih X-nya kosong, Z kosong, ya, boleh. Jadi kuncinya yang himpunan yang A itu harus punya pasangan di B dan hanya satu. Itu yang dinamakan dengan fungsi. Lanjut, kesimpulannya, sifat-sifat fungsi dan atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Sifat-sifat fungsi itu satu atau A, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota B sama dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Jadi A ke B sama dengan NB pangkat NA. Kamu perhatikan yang ini. Kalau ke B, rumusnya langsung B pangkat NA. Dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Nomor 2, fungsi korespondensi satu-satu. Lihat fungsi atau gambar diagram panah yang kiri. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B, ya, setiap anggota A punya pasangan di B, tapi ada yang kosong B-nya. Nah, berarti ini namanya fungsi tadi, ya, fungsi. Sekarang yang kanan, korespondensi satu-satu. Perhatikan, setiap kiri punya pasangan di kanan, dan kanan, setiap kanan punya pasangan di kiri. Satu-satu. Perhatikan, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Maka dinamakan korespondensi satu-satu atau satu lawan satu, gitu ya. Gitu. Kesimpulannya, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. A.
setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. B, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota A harus sama dengan banyak anggota B. Kalau koresponden satu-satu, maka himpunan A sama dengan himpunan B anggotanya, banyak anggotanya. Jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB sama dengan N, banyak fungsi koresponden satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dan seterusnya, kali 3 kali 2 kali 1. Artinya kalau banyak anggota B itu 5, maka banyaknya koresponden satu-satu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau banyak 3 ya 3 kali 2 kali 1. Kalau banyak 10 ya 10 kali 9 kali 8 kali dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Ya, gitu ya. Lanjut. 3. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G atau H dan seterusnya. Fungsi F yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan F memetakan A ke B. Fungsi F yang memetakan X dengan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai Fx anggota Fx, F memetakan X ke J, atau F memetakan X ke Fj, atau F memetakan X ke J sama dengan Fx. F memetakan X ke J dibaca F memetakan X ke J ya, seterusnya. Terus J merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X ditulis J sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari J. Jadi kalau yang kanan itu petanya, kalau yang kiri prapeta. Jadi X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari J. Prapeta dari J oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1 J. Berarti artinya prapeta dari J. Jika atau inverse dari J gitu ya. Jadi kebalikan. Fx sama dengan J, Fx sama dengan 3x misalnya. Kalau dibalik, prapeta dari X dari J adalah X. Ya, susah memahaminya. Ini misalnya gini, ini F fungsi X fungsi F memetakan X ke Fx. Prapeta dari Fx adalah X lah itu. Jadi kalau ingin tahu hasilnya yang kiri namanya prapeta, kalau ingin tahu hasilnya yang kanan namanya peta gitu. Jika X merupakan prapeta dari J oleh fungsi F, maka F pangkat min 1 J adalah sama dengan X. Nah ini. Himpunan dari nilai J sama dengan Fx disebut dengan darah hasil atau ring. Darah hasil ya. Ring. Lanjut. Darah asal, darah kawan, dan darah fungsi. Perhatikan yang A, fungsi dalam bentuk diagram panah. Ini ada himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 3, 5, 7, 9, 11 dihubungkan oleh fungsi F. A 1, 2, 3, 4 disebut darah asal atau domain. B 3, 5, 7, 11, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 ada 3 ditulis F1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 ada 5 ditulis F2 sama dengan 5. Bayangan dari 3 adalah 7 ditulis F3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9 ditulis F4 sama dengan 9. 3, 5, 7, 9 disebut daerah hasil. B. Fungsi dalam bentuk Fx. Fungsi dalam bentuk F memetakan X ke Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real R. Daerah hasil fungsi Fx sama dengan nilai Fx. Jadi daerah hasil fungsi F itu adalah ya nilai Fx itu sendiri gitu maksudnya. Ya. Fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax plus B. Fungsi linear itu berarti nanti kalau digambar grafiknya berbentuk garis lurus karena linear. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B elemen bilangan real. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah.
himpunan pasangan berurutan, pasangan persamaan fungsi, tabel atau grafik. Maaf, saya ulang. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel atau grafik. Grafik fungsi linear f memetakan R ke R atau real ke real digambarkan dengan aturan sebagai berikut ini. Misalnya dari asalnya X anggota R real, berarti garisnya ini ke kiri tak terhingga karena tak terhingga gitu ya. Kalau dari asalnya X kurang dari A, di mana X anggota R berarti dibatasi oleh A. Kurang dari A berarti paling kanan A, ini ya, paling kanan A, ke kirinya tak terhingga gitu. Kalau X kurang dari sama dengan A, anggota R berarti yang paling kanan A buntet, kalau tadi yang bolong kanan tidak ada sama dengannya ya. Kalau ini buntet, terus yang ke kirinya tak terhingga. Ya. Berikutnya nomor 4, X lebih dari A berarti A itu yang paling kiri. Grafik diagram panahnya bolong, yang paling kanan tak terhingga, begitu ya, dan seterusnya sampai bawah. Selanjutnya contoh soal ini. Diketahui fungsi f memetakan A ke B dengan A 1, 2, 3, 4 dan B nya 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi dinyatakan dengan 3 kali dari, atau Y sama dengan 3X, atau B sama dengan 3A. Maaf, untuk diagram panah dalam bentuk angka berbeda dengan dalam bentuk kalimat ya. Kalau kalimat kan misalnya ini nama-nama siswa yang pinjam buku, ini yang ini bukunya tadi kan nama si A meminjam buku apa, si B pinjam buku apa, dan seterusnya gitu ya. Kalau angka, maka untuk memperoleh B dikalikan berapa terus tambah berapa dari A, maka ini Y sama dengan 3 kali A. Terus sajian fungsi f dalam bentuk pasang berurutan 1,3, 2,6, 3,9 dan seterusnya. Ya, ini contoh berikutnya. Contoh soal nanti untuk PR ya anak-anak. Ya. Ya, demikian pelajaran pada hari ini. Selanjutnya untuk tugas atau untuk latihan soal, kerjakan uji kompetensi 2 di buku latihan atau buku interaktif, halaman kamu cari menyesuaikan. Kerjakan di buku interaktif saja, tidak usah dikumpulkan. Selanjutnya mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.